Pemirsa, lagi-lagi kaleng biskuit tersangkut di kepala balita karena bermain tanpa pengawasan orang tua. Keluarga yang panik akhirnya meminta tolong damkar untuk melepaskan kaleng. Seorang balita bernama Nazwa, 2,5 tahun, menangis menahan sakit karena kaleng biskuit tersangkut di kepalanya. Keluarga yang panik akhirnya meminta tolong petugas damkar. Dengan menggunakan alat khusus, petugas berupaya mengevakuasi kaleng tersebut. Dengan sangat hati-hati, petugas damkar melepas kaleng namun sempat kesulitan karena sang anak tak mau diam karena ketakutan. Kaleng baru bisa lepas setelah 30 menit kemudian. Beruntung meski sedikit membekas di kepala, anak itu tidak terluka. Kendalanya hanya anaknya yang tidak bisa diam. Jadi dia mungkin takut lah gitu. Alat yang digunain apa sih Pak untuk melepas kaleng itu Pak? Tadi alat yang kita gunakan itu ada mini grinder sama gunting serta dibantu pelumas biar dia kulitnya tidak lecet. Setelah peristiwa ini, petugas mengimbau para orang tua agar selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya untuk menghindari kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di sosial media. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden. Mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Pemirsa, aksi tawuran gangster kembali terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 1 orang tewas mengalami luka senjata tajam. Aksi tawuran antar kelompok terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 2 kelompok saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Naas, seorang pria tewas dalam peristiwa ini setelah mendapat luka senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kelompok di media sosial dan mereka berjanji di titik yang sudah ditentukan. Akibatnya warga resah atas aksi tawuran ini dan takut menjadi korban salah sasaran serta khawatir barang-barang berharga mereka mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Aksi tawuran ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kalau fisiknya lihat orang saja takut sih. Oh iya, jadi ngehindar daripada kita masih salah sasaran, ya lebih baik masuk udah. Buat keamanan sih udah ada tiap hari setiap malam udah patroli, cuman dia nyari jam-jam yang tidak ada kosong, nggak ada keamanan baru dia. Warga berharap polisi melakukan patroli setiap waktu mencegah terjadinya tawuran kembali terjadi.
Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku ini mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal, kemudian dipasarkan. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Usaha yang memperdagangkan dan produksi oli yang diduga palsu di daerah Kembangan. Ya, selanjutnya tim dari unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, akibat merokok sambil berkendara, sebuah sepeda motor hangus terbakar di Surabaya, Jawa Timur. Percikan api rokok mengenai kaleng tiner yang dibawa 2 pekerja yang berboncengan menuju tempat kerja. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan tiner yang mereka bawa. Bawa tiner A, ditaruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini, ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pecah ban, truk bermuatan semen terguling usai menghantam separator busway di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan selama proses evakuasi truk. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban. Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses Jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.